sekarang kita masuk ke besar medan magnet. Ada kawat lurus, kawat melingkar, toroida sama solenoida ya. Nah, sekarang kita masuk dulu yang kawat lurus panjang tak hingga berarus listrik. Intinya ada sebuah kawat, dia lurus, panjangnya itu panjang sekali, dan dia itu dialiri arus listrik. Ilustrasinya, oke ya, nih tengok. Ini ada kawat panjangnya tak hingga dialiri arus listrik. Arus listriknya ini di permasalahan ini arahnya ke kanan ya. Berarti kawat ini kalau sudah dialiri arus listrik, maka kawat akan berubah menjadi magnet. Nah, daerah di sekitar kawat ini adalah medan magnet. Maka di sini itu banyak titik-titik gitu yang akan merasakan medan magnet dari si kawat. Nah, ambillah satu titik di sini namanya titik P yang jaraknya A. Maka berapakah besar atau kuat medan magnet yang dirasakan titik P akibat si kawat ini yang sudah berubah jadi magnet? Nah, gampang. Rumusnya tinggal B sama dengan mu 0I dibagi 2πA. Ya. Mu 0-nya ini adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini ingat-ingat ya, 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu sendiri adalah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat di sini berapa gitu ya. Semakin besar I maka nilai B semakin besar. B itu sendiri adalah besar medan magnet yang satuannya Tesla. Semakin besar I maka B-nya makin besar. Sedangkan A itu adalah jarak kawat ke titik yang merasakan medan magnet si kawat ya. Semakin dekat maka B-nya makin besar, semakin jauh maka B-nya makin kecil ya. Itu kawat lurus panjang tak hingga berarus listrik. Kawatnya wajib berarus listrik. Sekarang kawat melingkar berarus listrik. Dia kawatnya ada lengkungannya ya, ada lengkungannya. Tetap dia harus berarus listrik, cuma bedanya ada melengkung. Dan titik P ini berada di bagian lengkungan dari si kawat ya. Persamaannya sedikit berbeda, sedikit mirip tapi berbeda ya. B-nya itu sama dengan X dikali mu 0I dibagi 2A. Tetap ya, I tetap di atas, A tetap di bawah. Semakin besar I, makin besar B. Semakin besar A, makin kecil B ya. Sekarang mu 0-nya sama 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya sama arus, A-nya sama juga jarak titik ke kawat yang melengkung. Sekarang X-nya. X itu siapa? X itu adalah perbandingan sudut yang melingkupi titik P. Ini sudut ini, perhatikan ya, ini sudut ini. Dibagi dengan 360, berarti X ini juga bisa saya ambil sama dengan theta. Ini ya, theta adalah sudut yang melingkupi titik P gitu. Dibagi 360. Jadi kalau misalnya di gambar ini adalah setengah lingkaran, maka sudut yang melingkupi titik P itu adalah 180 derajat. Dibagi 360, maka X-nya adalah setengah gitu. Nanti di gambar lain-lain gitu ya. Ada yang tetanya 90, ada yang tetanya 120. Kalian harus pandai-pandai menentukan nilai theta, sudut yang melingkupi titik. Kemudian kita masuk ke jenis selanjutnya toroida. Toroida mirip dengan kawat melingkar, hanya saja dia itu tengah-tengahnya itu diberikan batang besi atau inti besi yang bentuknya lingkaran. Ya, bentuknya lingkaran. Batang besi ini dililiti oleh kawat melingkar berarus listrik, ya. Dan kita mau menentukan berapa sih besar medan magnet yang dirasakan titik P. Titik P ini berada di pusat sini, di tengah-tengah sini, di sumbu pusatnya ya. Oke, nilainya B-nya itu sama dengan mu 0IN dibagi 2πA. Ya, ada tambahannya N di sini ya. Dan di sini kembali lagi ke awal 2πA ya. Mu 0-nya sama, I-nya sama, N-nya ini adalah banyaknya lilitan kawat yang melilit inti besi yang melingkar. Ya. Sedangkan A ini adalah jarak titik P ke garis merah putus-putus. Ini adalah A-nya. Jangan bingung ada R1, R2 ya. A ini dihitung dari titik P ke garis merah putus-putus. Nah, sekarang yang terakhir ada solenoida. Bedanya solenoid sama toroida, kalau toroida inti besinya melingkar, kalau solenoida inti besinya itu lurus ya. Jadi ada inti besi lurus, kemudian dililiti sama kawat
yang berarus listrik. Ini sebenarnya dihubungkan dengan beda potensial sehingga di sini muncul arus listrik gitu ya. Nah, untuk solenoida ada perbedaan besar medan magnet yang dirasakan di bagian ujung di titik P gitu ya. Dan medan magnet yang dirasakan di bagian pusatnya di tengah-tengah atau titik O. Makanya di sini ada dua persamaan. Menentukan nilai medan magnet atau nilai B di O, di titik O, sama menentukan medan magnet di titik P ya. Bedanya ketika di pusat itu memiliki persamaan mu0 IN banding L, kalau di ujung B-nya itu mu0 IN dibanding 2L. Mu0-nya sama 4pi kali 10 4 min 7, I-nya adalah kuat arus, N-nya sama ya, jumlah lilitan kawat yang melilit pada inti besinya itu. Sedangkan L, di sini ada tambahan L ya, L-nya itu adalah panjang kawat. Panjang kawat. Nah, sudah materinya. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, sebuah kawat lurus dialiri arus listrik 5 ampere. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P. Kalau besar, kalau dia jenisnya kawat lurus, berarti B-nya mu0 I dibanding 2pi A ya. Nah, I-nya 5 ampere, A-nya jangan lupa 2 cm dirubah menjadi meter. Yang ditanya B. Nah, mu0 I banding 2pi A, mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, pi-nya tetap aja, nggak usah dirubah-rubah ya, pi tetap pi. I-nya 5 ampere dibagi 2pi, A-nya 2 kali 10 pangkat min 2, jadinya dapat 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini baru besar ya, sedangkan kita ada arah juga. Kalau misalnya arusnya ke sana, yang ditanya arah medan magnet di titik P, maka arahnya kemana? Masuk atau keluar? Ingat ya aturan tangan kanan ya. Maka di titik P itu adalah ini salah jawaban saya. Jawaban saya ini harusnya keluar bidang gitu. Kalau yang masuk ini di sisi bawah, ini yang di bawah masuk, yang di titik P adalah keluar bidang. Sorry ya. Kemudian kita ambil lagi contoh yang selanjutnya, kawat melingkar. Ini melingkar ya, karena di sini ada lengkungan. Tentukan besar dan arah medan magnet di titik P. Arusnya itu 40 ampere, A-nya itu 2 cm, sudut yang diketahui 90 derajat. Berarti untuk mencari B-nya mu0 I banding 2A. Pi-nya nggak ada ya yang di bawah ya. Oke. Dikali X jangan lupa. Nah nih, pertanyaan saya. Mu0-nya kan jelas ya, 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 40. A-nya itu nanti 2 kali 10 pangkat min 2. Ini tetanya tuh sama dengan 270 loh yang diambil, bukan 90. Kenapa? Perhatikan nih, 90 derajat itu ada di bawah, ya kan? Nah, sedangkan di bagian sini itu nggak terlingkupi kawat. Nggak ada kawatnya gitu kan. Yang ada kawatnya ini bagian atas. Bagian atasnya ada kawat. Jadi, tetanya ini yang ini gitu ya. Nah, yang terlingkupi kawat. Sedangkan 90 derajat itu nggak ada kawatnya. Jadi jangan diambil 90 derajat. Yang diambil ini yang atasnya. Sedangkan lingkaran total sudutnya kan 360. Yang diketahui 90. Maka yang terlingkupi sama kawat ini sudutnya 270. Maka tetanya adalah 270. Jadi nilai X itu adalah 270 dibagi 360. Baru mu0-nya ganti 4pi kali 10 4 min 7. I-nya ganti 40. Dibagi 2, A-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadinya B-nya ketemunya 3pi kali 10 pangkat min 4 Tesla ya. Kalau arah gimana? Kalau arah? Kalau arah nggak payah gitu ya, meskipun melingkar ketika di titik P gitu kan, kita ambil di titik sini ya, berarti kan arah arusnya ke kiri. Kalau arah arusnya ke kiri, maka di bagian atas ini adalah masuk, di bagian P ini ke luar. Begitu gampang ya. Nanti contoh soal yang toroida sama solenoida tinggal masuk-masukkan. Jadi kalau masih besaran dasar seperti ini masih gampang ya. Ini saja untuk materi kita sekarang gitu ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang resultan medan magnet. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.